Pagi di desa Ciparai datang perlahan, menyelinap di antara pekatnya kabut yang memeluk perbukitan Bandung. Udara lembut yang basah membawa serta aroma tanah yang baru disiram hujan semalam dan wangi embun yang masih menempel di helai-helai daun pisang yang berjajar di sepanjang jalan setapak. Di kejauhan, kokok ayam jantan bersahut-sahutan, seolah menyanyikan lagu penyambutan untuk hari yang baru, sebuah penanda bahwa kehidupan telah dimulai kembali dari tidurnya. Di salah satu sudut desa yang paling ramai, berdirilah sebuah warung kecil yang sederhana, beratap seng yang cat birunya telah mulai mengelupas dimakan cuaca, namun selalu menjadi jantung dari aktivitas pagi warga. Di atas papan kayu yang warnanya mulai memudar oleh terik matahari dan guyuran hujan, tertulis nama yang akrab di telinga penduduk, Bakso Arif Lestari, rasa gurih, harga bersahabat. Setiap fajar menyingsing, pasangan suami istri muda itu sudah sibuk dengan rutinitas mereka yang seolah tak pernah berubah. Aris Setiawan, seorang lelaki berperawakan sedang dengan kulit sawo matang khas pria Sunda dan sepasang mata yang dalam, tampak begitu teliti menyiapkan adonan bakso. Tangannya yang kokoh dan terbiasa bekerja keras bergerak dengan lincah dan pasti, menggiling daging sapi segar, mencampurkan bumbu-bumbu rahasia warisan keluarga, lalu membentuk bulatan-bulatan kecil dengan kecepatan yang mengagumkan. Kompor kecil di sudut dapur yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun menderu pelan, menjadi saksi bisu perjuangannya membangun usaha dari nol. Sementara itu, istrinya, Lestari, seorang perempuan berwajah teduh dengan senyum yang mampu menenangkan hati siapa saja, sibuk merapikan meja-meja panjang, mencuci mangkuk-mangkuk keramik bergambar ayam jago, dan menata kursi-kursi kayu untuk para pelanggan yang biasanya sudah mulai berdatangan bahkan sebelum matahari sempat naik tinggi. Suasana pagi di warung itu selalu terasa hangat dan hidup. Asap dari kuah kaldu yang mendidih di dalam panci besar dari aluminium mengirimkan wangi gurih yang begitu menggoda, menyebar ke seluruh penjuru jalan, seolah memanggil-manggil siapa saja yang lewat untuk mampir. Anak-anak sekolah yang berjalan kaki bergerombol seringkali melambatkan langkah mereka saat melintasi warung itu, menatap ke arah panci besar sambil menelan ludah, membayangkan betapa nikmatnya semangkuk bakso hangat di pagi yang dingin. Salah satu dari mereka adalah Deden, seorang bocah yatim piatu yang tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di seberang jalan. Deden sering datang membantu Lestari mencuci piring setelah jam sekolah usai. Setiap kali selesai membantu, Lestari akan memberinya semangkuk bakso kecil lengkap dengan mie dan tahu sebagai upah. Bagi Deden, semangkuk bakso dari Teh Lestari adalah hadiah termewah yang paling ia tunggu-tunggu setiap harinya. Namun, di balik rutinitas yang tampak damai dan harmonis itu, ada sebuah perubahan halus yang mulai merayap masuk, seperti retakan kecil di dinding yang perlahan membesar. Arif kini menjadi lebih sering diam. Tatapan matanya yang dulu selalu hangat dan penuh canda, kini seringkali kosong dan tak terbaca. Ia kerap duduk seorang diri di dapur setelah warung tutup, menatap nanar ke arah alat penggiling daging yang berdiri tegak di sudut ruangan, seolah mesin itu menyimpan semua beban pikirannya. Lestari, dengan kepekaan seorang istri, tentu saja menyadari perubahan itu. Tapi ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Setiap kali ia mencoba bertanya dengan lembut, "Akang kenapa? Ada masalah?" Arif hanya akan menjawab singkat, "Tidak apa-apa," lalu kembali tenggelam dalam lautan pikirannya yang kelam. Bu Nani, tetangga mereka yang rumahnya berdempetan, juga mulai memperhatikan hal itu. Ia sering berbisik kepada suaminya saat mereka bersantai di teras sore hari. "Lihat si Arif itu, Kang. Mukanya kusut terus. Seperti lagi nanggung beban yang berat sekali." Pak Darto, suaminya, hanya tersenyum kecil menanggapi. Ia juga memiliki warung bakso, letaknya tak jauh dari sana. Di dalam hatinya yang paling dalam, ada sebersit rasa lega karena warung Arif belakangan ini mulai sepi pelanggan. Tentu saja, ia
ia tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Dulu, warung bakso Arif adalah yang paling terkenal di seantero kampung Ciparai. Kuahnya yang gurih, dagingnya yang kenyal, dan senyum Lestari yang tulus membuat setiap pelanggan merasa seperti sedang makan di rumah sendiri. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, banyak orang mulai berbisik bahwa rasa baksonya telah berubah. Ada yang mengatakan kuahnya tidak lagi sekental dulu. Ada yang menduga Arif sedang punya masalah keluarga yang serius. Ada pula yang menebak mereka sedang terimpit kesulitan keuangan. Desas-desus itu beredar pelan di antara warga, seperti angin dingin yang berembus di sore hari, membawa hawa yang tidak mengenakan. Bu Marni, ibu kandung Lestari, adalah sosok yang sangat berperan dalam kehidupan mereka. Ia seorang janda yang kuat dan tegar, yang rela menjual satu-satunya sawah warisan almarhum suaminya untuk memberi modal kepada anak dan menantunya agar bisa membuka warung. Setiap pagi, ia datang dari kampung sebelah, membawa sayur-sayuran segar atau bumbu tambahan, sambil tak henti-hentinya menasihati Lestari agar lebih hemat dan pandai mengatur uang. Suaranya tegas dan terkadang terdengar keras di telinga Arif, yang merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga sedikit tergores. Puncaknya adalah suatu hari, di depan beberapa pelanggan, Bu Marni menegur Arif secara langsung karena merasa uang hasil jualan tidak dikelola dengan baik. Saat itu, wajah Arif memerah pada menahan malu dan amarah. Dan sejak hari itulah, hubungan antara menantu dan mertua itu mulai merenggang. Lestari berusaha sekuat tenaga menjadi penengah. Ia sangat mencintai suaminya, tapi ia juga sangat menghormati ibunya. Setiap kali Arif mendiamkannya berhari-hari setelah ibunya datang, Lestari hanya bisa berdoa dalam hati agar rumah tangganya tetap utuh. Ia tahu ibunya tidak bermaksud buruk, namun nada bicara Bu Marni yang ceplas-ceplos seringkali melukai hati Arif yang sensitif. Sejak saat itu, suasana di rumah kecil mereka tidak pernah benar-benar tenang lagi. Sore itu, setelah pelanggan terakhir pulang, Arif duduk termenung di kursi kayu sambil menatap lantai ubin yang retak. Lestari datang membawakan secangkir teh hangat, berusaha tersenyum semanis mungkin. "Diminum dulu, Kang, biar hangat." Arif hanya memandangi cangkir itu lama, tanpa menyentuhnya sedikit pun. Di luar, langit Bandung mulai menggelap. Angin dingin bertiup, membawa suara serangga malam yang mulai bernyanyi. Dari rumah sebelah, terdengar sayup-sayup suara radio kecil memutar lagu-lagu lawas Sunda. Segalanya tampak biasa, tapi di dalam hati Arif, ada sesuatu yang sedang mendidih perlahan, seperti air di dalam panci besar di dapurnya yang menunggu untuk meluap. Beberapa tetangga mulai merasakan hal-hal ganjil. Ada malam di mana mereka mendengar suara piring pecah dari dalam rumah Arif, diikuti suara bentakan yang tertahan. Ada juga yang mengatakan pernah melihat Bu Marni keluar dari warung dengan wajah murung dan mata sembab. Namun, semua hanya diam. Di desa, urusan rumah tangga orang lain dianggap tabu untuk dicampuri. Mereka hanya bisa berbisik-bisik di belakang, sambil berharap masalah itu akan cepat selesai dengan sendirinya. Pada suatu sore yang lembab, saat hujan rintik-rintik turun dari langit yang kelabu, Lestari berdiri di depan warung, menatap papan nama mereka yang mulai kusam. Di dalam, Arif sedang menyalakan kompor dan memeriksa panci besar yang mulai mendidih. Wajahnya kaku, tanpa senyum sedikit pun. Lestari ingin sekali berkata sesuatu, menanyakan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu, tapi lidahnya terasa keluh. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tidak ada yang tahu bahwa sore itu akan menjadi awal dari hari-hari paling kelam bagi keluarga kecil itu. Dari luar, warung mereka masih tampak biasa. Asap bakso tetap mengepul, suara sendok dan mangkuk masih sesekali terdengar.
Tapi di balik dinding dapur yang sederhana itu, mulai tumbuh sebuah rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh warga desa. Sebuah rahasia yang berawal dari harga diri yang terluka, dari amarah yang terpendam, dan dari luka hati yang tidak pernah benar-benar diobati. Sudah 2 minggu berlalu sejak sore mendung itu, desa Ciparai masih tampak seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tidak lagi sama. Warung bakso Arif dan Lestari yang dulu selalu ramai kini terasa lebih sunyi. Kursi panjang di depan warung sering kali kosong lebih lama dari biasanya. Pelanggan yang datang hanya beberapa orang langganan lama, mereka yang sudah terlanjur terbiasa dengan rasa bakso di sana dan tak peduli dengan desas-desus yang beredar. Di pagi hari, Arif tetap membuka warungnya seperti biasa. Ia menyalakan kompor, menyiapkan adonan, dan menggiling daging dengan mesin tuanya. Namun, kini semua ia lakukan dengan wajah tanpa ekspresi, seperti robot yang hanya menjalankan program. Suaranya jarang terdengar, hanya bunyi mesin penggiling yang berderit dan suara panci mendidih yang gemericik yang memenuhi ruangan. Lestari berusaha keras untuk tetap ramah melayani, tetapi di balik senyumnya yang dipaksakan itu, tampak jelas gurat lelah dan cemas yang semakin hari semakin dalam. Beberapa warga mulai bertanya-tanya dalam hati. Bu Nani yang setiap pagi lewat di depan warung untuk ke pasar merasa heran melihat Lestari semakin kurus dan pucat. Kadang, ia melihat perempuan itu berdiri lama di dapur, seperti sedang termenung, menatap kosong ke dinding. Ada kalanya ia melihat Lestari menatap ke arah jalan desa, seolah sedang menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Sementara itu, di warung sebelah, Pak Darto memperhatikan keadaan itu dengan perasaan yang campur aduk. Dalam hati, ia memang merasa sedikit lega karena warungnya kini menjadi lebih ramai. Namun di sisi lain, ia juga merasa tidak tenang melihat perubahan drastis pada pasangan muda itu. Ia pernah mencoba menyapa Arif dengan ramah saat berpapasan di jalan, tapi yang ia dapatkan hanyalah sebuah anggukan dingin tanpa senyum balasan. Suatu pagi, ketika Arif sedang fokus menggiling daging, Bu Marni datang lagi, membawa sebuah keranjang berisi sayur-sayuran. Ia berdiri di depan warung dengan wajah datar, tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Lestari yang melihat kedatangan ibunya segera keluar, berusaha mencairkan suasana dengan menyiapkan secangkir teh. Tetapi udara di antara mereka terasa seperti membeku. Arif terus bekerja tanpa menoleh sedikit pun, seolah mertuanya tidak ada di sana. Bu Marni kemudian berkata dengan nada pelan namun tegas, bahwa ia ingin membicarakan masalah uang hasil jualan. Katanya, pendapatan warung kini terus menurun sementara kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Arif seketika berhenti menggiling daging. Ia menatap lantai, menarik napas panjang, lalu diam 1000 bahasa. Lestari menatap keduanya dengan cemas, hatinya berdebar kencang, takut pertengkaran akan terjadi lagi seperti sebelumnya. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat sempat melihat percakapan itu. Dari luar memang tidak terdengar jelas apa yang mereka bicarakan, tapi ekspresi tegang di wajah ketiganya sudah cukup untuk membuat siapa saja menebak bahwa suasana sedang tidak baik. Setelah Bu Marni pulang dengan langkah berat, Arif langsung menutup warungnya lebih awal hari itu. Ia berjalan masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan keras. Lestari hanya bisa menyusul di belakangnya tanpa berani berkata apa-apa. Keesokan harinya, Deden datang seperti biasa, berniat membantu mencuci piring. Namun, warung itu masih tertutup rapat. Ia mengetuk pintu pelan-pelan, memanggil nama Lestari, "Teh. Teh Lestari," tapi tidak ada jawaban dari dalam. Bocah itu akhirnya duduk di depan warung, menunggu dengan sabar sambil memainkan batu-batu kecil di tanah. Beberapa jam kemudian, Arif keluar membawa sebuah ember berisi air kotor, berjalan melewatinya tanpa menatap Deden sedikit pun.
Aura dingin yang dipancarkan Arif membuat bocah itu berlari kecil menjauh. Ia merasa suasana di rumah itu begitu aneh dan menakutkan. Hari-hari berikutnya, warga mulai memperbincangkan keadaan keluarga Arif secara lebih terbuka. Ada yang berkata mungkin mereka sedang sakit. Ada pula yang mengira mereka sedang bertengkar hebat. Namun, tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang selalu tertutup rapat itu. Hanya satu hal yang disepakati oleh semua orang, warung itu kini tidak lagi seperti dulu. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Darto yang rumahnya bersebelahan dengan Arif, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara keras dari arah dapur warung itu. Seperti suara benda berat yang jatuh, diikuti oleh suara seseorang yang berbicara dengan nada tinggi, marah, namun tidak jelas. Ia sempat keluar rumah, berdiri di terasnya yang gelap, dan melihat lampu dapur warung Arif masih menyala terang padahal jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Namun, ia tidak berani mendekat, hanya berdiri diam sambil menatap dengan perasaan was-was. Keesokan paginya, Arif tetap membuka warung seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda aneh. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa di malam sebelumnya. Pelanggan yang datang pun tidak mencurigai apa-apa. Lestari melayani mereka dengan senyum kecil, meskipun matanya tampak bengkak. Arif bekerja dengan tenang, bahkan terlihat lebih ramah dari hari-hari biasanya. Justru ketenangan yang aneh itulah yang membuat beberapa warga mulai merasa janggal. Bu Nani yang membeli bakso pagi itu berkata dalam hatinya bahwa rasa kuahnya hari ini lebih gurih dari biasanya. Tapi entah kenapa, ia tidak bisa menikmatinya dengan nyaman. Ada sesuatu dalam aroma bakso itu yang terasa berbeda, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia menatap wajah Lestari lekat-lekat dan hatinya bergetar melihat pandangan kosong di mata perempuan itu. Sementara itu, Bu Marni tidak tampak lagi di kampung selama beberapa hari. Banyak yang mengira ia sedang pergi ke rumah saudaranya di Garut, tapi Lestari tidak pernah memberikan penjelasan yang pasti ketika ditanya. Ia hanya menjawab singkat bahwa ibunya sedang beristirahat. Jawaban itu membuat orang semakin heran, karena biasanya Bu Marni adalah orang yang paling rajin terlihat setiap pagi. Malam hari, ketika warung sudah tutup, Lestari sering duduk sendirian di dapur sambil menatap alat penggiling daging yang terdiam di sudut ruangan. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Dalam pikirannya, suara-suara dari masa lalu datang silih berganti. Ia teringat wajah ibunya, teringat ucapan terakhirnya sebelum perdebatan besar mereka beberapa waktu yang lalu. Angin malam berembus dari celah jendela, membawa bau lembab dari tanah yang basah. Dari kejauhan, terdengar suara anjing yang menggonggong panjang. Desa Ciparai seolah sedang memeluk erat sebuah rahasia yang tak berani diucapkan oleh siapapun. Dan di tengah keheningan malam itu, Lestari tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap. Sesuatu yang tidak akan bisa lagi disembunyikan hanya dengan sebuah senyuman di siang hari. Malam itu, langit Ciparai tampak pekat tanpa hiasan bintang. Hujan rintik-rintik yang turun sejak sore belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah kecil yang juga berfungsi sebagai warung bakso itu, Arif dan Lestari duduk berdua di ruang makan yang remang-remang. Tidak ada suara lain selain detik jam dinding tua yang berdetak dengan lambat, seolah ikut menghitung setiap detik ketegangan yang membuat suasana semakin mencekam. Di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk, masih tersisa sisa-sisa makan malam sederhana mereka. Lestari menunduk, memainkan ujung jarinya di atas permukaan meja, sementara Arif duduk di seberangnya dengan pandangan kosong yang tertuju ke dinding. Beberapa jam sebelumnya, mereka baru saja terlibat dalam pertengkaran hebat. Pertengkaran yang lagi-lagi bermula dari masalah uang, tapi akhirnya melebar pada luka-luka lama yang belum juga sembuh.
Suara Lestari bergetar ketika ia mencoba memecah keheningan yang menyiksa. Ia berkata bahwa ibunya, Bu Marni, ingin datang besok pagi untuk berbicara baik-baik, menyelesaikan semua kesalahpahaman. Namun, Arif menatapnya dengan tajam. Dengan suara dingin, ia berkata tidak ingin lagi mendengar suara Bu Marni di rumah itu. Ia menuduh mertuanya sebagai penyebab semua masalah yang mereka hadapi. Mulai dari warung yang semakin sepi hingga keharmonisan rumah tangga mereka yang kini hancur berantakan. Lestari hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi pipinya yang tirus. Malam semakin larut, dan hujan di luar semakin deras. Di dapur, api kompor yang belum sempat dimatikan bergetar di tiup angin yang masuk dari celah jendela. Arif berdiri, berjalan mondar-mandir seperti orang yang gelisah. Lestari memperhatikannya dengan hati yang berdebar-debar. Dalam pandangan matanya, suaminya tampak seperti orang lain. Wajah yang dulu selalu tenang dan penuh kasih sayang itu kini dipenuhi oleh amarah yang sulit untuk dijinakkan. Tak lama kemudian, ponsel Lestari yang tergeletak di atas meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya, Bu Marni. Pesan itu berisi ajakan untuk bertemu malam ini juga, katanya agar masalah tidak berlarut-larut dan bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Lestari menunjukkan pesan itu kepada Arif, dengan harapan kecil bahwa ini bisa meredakan suasana. Namun, di luar dugaan, Arif justru berkata dengan nada datar bahwa lebih baik ibunya datang ke rumah mereka saja. Biar sekalian, katanya, aku ingin menyelesaikan semuanya malam ini juga. Lestari sempat menolak, merasa ini bukan waktu yang tepat. Tetapi Arif memaksanya. Dengan tangan gemetar, Lestari akhirnya mengirim pesan balasan kepada ibunya. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil yang ia ambil di bawah tekanan itu akan menjadi awal dari malam paling kelam dalam hidupnya. Sekitar 1 jam kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar rumah yang basah. Pintu diketuk perlahan, diikuti suara lembut Bu Marni yang memanggil nama anaknya. Lestari segera membukakan pintu. Ibunya masuk sambil membawa sebuah tas kecil berisi sayur-sayuran dan sepotong tempe goreng yang masih hangat. Katanya, untuk dimakan bersama agar suasana menjadi lebih hangat. Lestari mempersilakan ibunya duduk. Arif keluar dari dapur dengan wajah datar tanpa senyum, lalu duduk di kursi seberang, tepat di hadapan mertuanya. Awalnya, percakapan mereka berjalan biasa. Bu Marni mencoba berbicara dengan tenang, menasihati Arif agar lebih sabar dan tidak terlalu cepat marah. Ia juga meminta Lestari untuk lebih bijak dalam mengatur rumah tangga. Namun, suasana mulai berubah ketika pembicaraan mereka kembali menyentuh soal uang modal yang dulu ia berikan. Nada suara Bu Marni sedikit meninggi, mengingatkan bahwa tanpa bantuannya, warung bakso itu tidak akan pernah ada. Arif menunduk, kedua tangannya terkepal kuat di bawah meja. Lestari berusaha menengahi, tapi kata-kata ibunya terasa semakin menusuk telinga Arif. Hingga akhirnya, Arif berdiri mendadak. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah cepat ke dapur tanpa berkata apa-apa. Suasana hening sejenak. Lestari menatap ibunya yang tampak kebingungan. Tak lama kemudian, Arif kembali. Di tangannya, ia membawa alat pemotong daging yang biasa ia gunakan setiap hari. Tangannya sedikit bergetar, tapi matanya menatap tajam ke arah mertuanya. Lestari berdiri dengan kaget. "Akang, mau apa?" Ia berusaha menahan suaminya, namun dorongannya terasa sia-sia. Sebuah suara keras terdengar memecah keheningan malam. Piring di meja terjatuh, teh hangat tumpah membasahi lantai. Jeritan Lestari menggema sesaat,
namun suaranya langsung ditelan oleh derasnya hujan di luar. Dalam sekejap, tubuh Bu Marni terjatuh di lantai dapur yang dingin. Arif berdiri terpaku, napasnya tersengal-sengal, matanya terbuka lebar seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Lestari berlutut, memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bergerak. Air matanya mengalir deras, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Arif masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya berlumuran darah, wajahnya pucat pasi seperti kehilangan nyawa. Waktu seakan berhenti di ruangan itu. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar, menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyayat. Lestari menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. Ia berbisik lirih bahwa semua sudah berakhir, bahwa mereka harus menyerahkan diri. Namun, Arif hanya menggeleng pelan. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa tidak ada jalan kembali, bahwa semua sudah terlalu jauh. Malam itu, dua manusia yang dulu dikenal ramah di desa itu telah berubah menjadi bayangan dari diri mereka sendiri. Lestari terisak tanpa suara. Arif duduk di lantai, memandangi alat yang baru saja merenggut nyawa seseorang. Di luar, hujan masih terus turun, seolah berusaha menutupi jejak dosa yang baru saja lahir di dalam rumah kecil itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik dinding warung bakso Arif malam itu. Bagi warga Ciparai, malam itu hanya terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bagi dua jiwa di dalam rumah itu, malam itu adalah awal dari kegelapan yang panjang. Kegelapan yang akan menelan seluruh hidup mereka. Malam itu belum juga berakhir. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara gemuruh seperti ratusan jarum kecil yang tak henti-hentinya menimpa atap seng rumah mereka. Lestari masih berlutut di lantai dapur yang dingin, memeluk tubuh ibunya yang terbujur diam. Wajahnya basah oleh air mata yang bercampur keringat dingin. Arif berdiri di dekatnya, tubuhnya kaku seperti patung, matanya kosong, memandangi darah yang mulai mengalir di antara celah-celah ubin yang kusam. Waktu seolah berhenti berdetak, tak ada yang tahu harus berbuat apa. Lestari mencoba berbicara, suaranya lirih dan patah-patah. Ia berkata bahwa mereka harus melapor ke polisi, harus meminta ampun atas dosa yang telah mereka perbuat. Namun, Arif hanya menatapnya tanpa suara. Di wajahnya, tidak lagi terlihat amarah, yang ada hanyalah ketakutan murni yang perlahan berubah menjadi kepanikan yang luar biasa. Ia mulai berjalan mondar-mandir di dapur yang sempit, mengusap rambutnya dengan kasar, lalu duduk di kursi sambil menunduk dalam-dalam, memegangi kepalanya yang terasa seperti mau pecah. Lestari masih menangis, mengguncang-guncang bahu ibunya, berharap ada keajaiban yang bisa memutar kembali waktu. Tapi keheningan malam tidak memberikan jawaban apa-apa. Di luar, kilas sesekali menyambar langit, menerangi wajah Arif yang pucat pasi untuk sesaat. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu dalam diam yang menyesakan. Arif akhirnya berdiri dan berkata dengan suara pelan, nyaris berbisik, bahwa mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu. Ia berkata bahwa kalau ada orang yang menemukan jasad itu, mereka berdua akan berakhir di penjara seumur hidup. Lestari memandang suaminya dengan mata membesar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, Arif sudah sepenuhnya dikuasai oleh rasa takut. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Ia berkata bahwa mereka harus menyembunyikan tubuh itu sebelum pagi datang. Lestari menolak mentah-mentah, ia memohon agar mereka berhenti melakukan kegilaan ini. Tapi Arif tetap bersikeras. Ia mengambil sehelai kain sarung dan menutupi jasad Bu Marni, lalu kembali duduk di lantai sambil memegangi kepalanya. Suara hujan di luar semakin keras.
Air mulai merembes masuk dari celah pintu belakang. Lestari menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang telah menghancurkan akal sehatnya. Ia menatap suaminya yang kini duduk tanpa kata, napasnya berat dan tidak teratur. Wajah Arif tampak seperti orang yang telah kehilangan arah, tersesat dalam labirin yang ia ciptakan sendiri. Beberapa jam kemudian, jarum jam dinding menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Arif berdiri lagi, matanya terpaku pada alat penggiling daging yang berdiri kokoh di sudut dapur. Alat itu tampak dingin dan menakutkan di bawah cahaya lampu redup. Ia mendekatinya perlahan, seolah ada sesuatu di dalam pikirannya yang berbisik agar ia melakukan hal yang paling tak terbayangkan. Lestari melihat gerak-gerik suaminya dan langsung berdiri. Ia menahan tangan Arif, memohon agar suaminya tidak melanjutkan niat gilanya. Tapi Arif hanya menatapnya sebentar, lalu menepis tangan itu dengan kasar. Dengan wajah datar tanpa emosi, ia menyalakan alat penggiling daging. Suara mesin itu mengaum pelan, memecah keheningan malam yang mencekam. Lestari menjerit kecil dan segera menutup kedua telinganya. Ia tidak sanggup melihat, tidak sanggup mendengar. Air matanya mengalir tanpa henti, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia berlari ke dalam kamar dan bersembunyi di sudut, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun, suara mesin yang monoton di dapur tetap terdengar jelas, membuat seluruh tubuhnya lemas tak berdaya. Hujan mulai reda menjelang subuh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lestari keluar dari kamar dengan langkah gontai. Di dapur, Arif sedang duduk di lantai dengan wajah penuh keringat dan tatapan kosong. Di depannya, alat penggiling sudah berhenti berputar. Ia menatap nanar ke arah lantai yang basah oleh air dan darah yang sudah mulai mengering. Lestari berjalan mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya. Ia menjerit pelan, lalu segera menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak terdengar oleh tetangga. Suaminya hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara serak bahwa semua sudah selesai. Pagi mulai datang perlahan. Cahaya matahari pertama menembus jendela dapur yang berkabut. Arif mengambil ember dan kain pel, lalu mulai membersihkan lantai tanpa bicara sepatah kata pun. Lestari duduk di kursi, tubuhnya masih gemetar hebat. Ia tidak lagi menangis, karena air matanya seolah sudah habis terkuras. Ketika matahari mulai naik, warung itu tetap dibuka seperti biasa. Arif dan Lestari berpura-pura menjalani hari dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Pelanggan mulai berdatangan, memesan bakso seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi pada malam sebelumnya. Deden pun datang membantu mencuci piring seperti biasa, tanpa menyadari apapun. Namun, bagi Arif dan Lestari, setiap mangkuk bakso yang mereka sajikan terasa seperti beban yang sangat berat di dada. Lestari berusaha tersenyum, tapi tangannya selalu bergetar setiap kali menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk. Arif melayani pelanggan dengan wajah datar, matanya kosong. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa di balik aroma kuah gurih yang disukai banyak orang itu, ada sebuah rahasia kelam yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Malam itu telah menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghapus dosa yang sudah terjadi. Sejak hari itu, hidup Arif dan Lestari tidak pernah sama lagi. Setiap suara hujan, setiap gemerincing sendok, seolah menjadi pengingat abadi dari malam ketika segalanya berubah untuk selamanya. Pagi kembali datang di desa Ciparai, tetapi bagi Arif dan Lestari, matahari yang terbit tidak lagi membawa kehangatan yang sama. Mereka berdua kini tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Arif berjalan tanpa suara,
wajahnya pucat dan matanya sayu, seolah jiwanya tertinggal di malam yang kelam itu. Lestari menyiapkan warung seperti biasa, namun gerakannya terasa kaku dan lambat, seolah setiap langkah mengingatkannya pada dosa besar yang mereka sembunyikan di balik dinding dapur. Warung bakso itu kembali buka. Beberapa pelanggan datang. Beberapa anak sekolah duduk di kursi panjang sambil tertawa kecil, tidak tahu apa-apa. Aroma kaldu yang gurih kembali menyebar ke udara, mencoba menarik orang untuk mampir. Dari luar, semuanya tampak normal. Arif melayani pelanggan dengan senyum tipis yang dipaksakan, Lestari menuangkan kuah, sementara Deden mencuci piring di belakang. Tidak ada yang mencurigai bahwa di balik senyum ramah yang mereka tampilkan, hati mereka telah hancur berkeping-keping. Namun, seiring hari berganti, sesuatu mulai berubah di sekitar rumah mereka. Beberapa hari kemudian, Bu Nani yang rumahnya bersebelahan mulai mencium bau aneh yang datang dari arah belakang warung. Awalnya, ia mengira itu hanya bau sisa daging yang basi, karena warung bakso memang sering menyisakan limbah dari dapur. Tapi semakin hari, baunya semakin kuat dan tidak wajar, membuat siapa saja yang melintas terpaksa menutup hidung. Bu Nani sempat bertanya pada Lestari, "Neng Lestari, apa saluran air di belakang rumah tersumbat? Baunya aneh sekali." Lestari tersenyum gugup dan menjawab bahwa mereka sedang membersihkan tempat penyimpanan daging, lalu buru-buru mengganti topik pembicaraan. Namun setelah itu, ia segera menutup pintu dapur dan menangis diam-diam. Arif hanya memandang dari kejauhan tanpa berkata apapun. Beberapa pelanggan setia mulai berkurang lagi. Orang-orang mulai merasa aneh dengan suasana di warung itu. Ada yang berbisik bahwa Arif kini lebih sering murung dan melamun. Ada pula yang memperhatikan bahwa Lestari jarang bicara dan matanya sering sembab seperti habis menangis semalaman. Pak Darto, tetangga yang juga berjualan bakso, memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa curiga, tapi juga tidak ingin ikut campur urusan orang lain. Pada suatu sore, ketika hujan baru saja berhenti, Deden datang membantu seperti biasa. Bocah itu menyapu lantai dapur dan mencuci mangkuk-mangkuk kotor. Saat sedang mengambil air di sumur belakang rumah, ia terhenti. Dari celah tanah yang becek, tercium bau busuk yang sangat menyengat, membuatnya hampir muntah. Ia menoleh ke arah pintu dapur, tapi tidak berani bertanya. Dalam diam, Deden menelan ludah dan kembali bekerja. Ia merasa ada sesuatu yang tidak benar, tapi ia hanyalah seorang anak kecil. Yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Malamnya, Lestari tidak bisa tidur. Ia terbangun berkali-kali, merasa seolah mendengar suara langkah kaki di dapur. Suara yang lembut, namun cukup untuk membuat darahnya membeku. Ia beranjak dari tempat tidur dan berdiri di depan pintu dapur yang tertutup. Cahaya lampu dari luar menembus celah pintu, menciptakan bayangan samar di lantai. Lestari menatap lama, seluruh tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, ia berbisik memanggil nama ibunya, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Hari-hari berikutnya, bau itu semakin kuat. Warga mulai berbisik-bisik di warung-warung tetangga. Ada yang berkata mungkin ada bangkai tikus besar di bawah rumah. Ada pula yang berpendapat bahwa saluran pembuangan mereka bocor parah. Beberapa kali, Arif terlihat membakar sesuatu di belakang rumah pada malam hari. Asapnya yang naik tipis ke udara berbau sangat menyengat. Tapi orang-orang mengira ia hanya sedang membakar sampah. Sementara itu, keluarga Bu Marni yang tinggal di kampung sebelah mulai merasa cemas. Sudah hampir seminggu mereka tidak mendapatkan kabar. Biasanya, Bu Marni selalu datang setiap 2 atau 3 hari sekali untuk membawa sayur atau sekadar menengok cucu-cucunya.
Kini, rumahnya yang berada di pinggir jalan kecil itu sepi. Teleponnya tidak diangkat dan pesan yang dikirim tidak pernah dibalas. Adik Bu Marni akhirnya datang ke Ciparai untuk menanyakan keberadaannya. Ia mengetuk pintu rumah Arif dengan sopan. Lestari membuka pintu dengan wajah tegang. Ketika ditanya apakah ibunya datang ke sini, Lestari menjawab bahwa ibunya memang sempat berkunjung, tapi kemudian langsung pergi ke Garut untuk menengok kerabat yang sakit. Jawaban itu terdengar meyakinkan, tetapi nada suaranya yang gemetar membuat tamunya merasa ragu. Kabar tentang hilangnya Bu Marni menyebar dengan cepat. Warga mulai berbicara dari satu mulut ke mulut lainnya. Ada yang mencoba menenangkan, tapi kebanyakan merasa ada sesuatu yang ganjil. Bau yang semakin menyengat dari belakang rumah Arif menjadi bahan pembicaraan utama. Pak Darto bahkan sempat mendekat ke pagar belakang warung pada malam hari. Ia menyalakan senter kecilnya dan melihat Arif sedang menggali tanah sambil membawa sebuah ember. Ketika cahaya senter itu menyorot ke arah dapur, Arif menoleh dengan cepat. Tatapan matanya yang tajam membuat Pak Darto mundur perlahan dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani lewat di belakang rumah Arif. Lestari hidup dalam ketakutan yang konstan. Setiap kali ia menatap wajah suaminya, ia merasa seperti tidak mengenalnya lagi. Arif jarang bicara, lebih banyak duduk diam di depan warung setelah pelanggan terakhir pergi. Deden kadang melihatnya termenung lama sambil memegang sendok, seolah pikirannya melayang entah kemana. Desa Ciparai yang biasanya tenang mulai diliputi oleh rasa curiga. Orang-orang yang dulu akrab kini menatap satu sama lain dengan waspada. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan warung Arif. Bau dari belakang rumah itu tak juga hilang, meskipun Arif sudah beberapa kali membersihkan dan menaburkan kapur barus. Semakin ia berusaha menutupi, semakin banyak orang yang mencurigai. Dan pada suatu sore, ketika angin bertiup lembut dari arah sawah, seorang warga akhirnya melapor kepada ketua RT bahwa ada hal yang tidak beres di rumah Arif dan Lestari. Malam itu juga, kabar itu sampai ke telinga petugas desa. Tanpa mereka sadari, waktu bagi pasangan itu untuk menyembunyikan rahasia mereka mulai habis. Sore itu, langit Ciparai berwarna kelabu, awan tebal menggantung rendah di atas atap-atap rumah penduduk. Angin membawa bau lembab dari sawah, bercampur dengan aroma aneh yang semakin tajam datang dari arah warung bakso Arif. Warga sudah tidak bisa tenang lagi. Selama beberapa hari terakhir, mereka terus memperbincangkan hal yang sama, bau busuk yang tidak kunjung hilang. Meskipun Arif berkali-kali membersihkan dapur dan membakar sesuatu di malam hari, bau itu tetap ada. Ketua RT, Pak Asep, akhirnya mendatangi rumah itu, ditemani oleh dua warga, Pak Darto dan Bu Nani. Mereka mengetuk pintu warung yang sudah hampir tutup sore itu. Arif keluar dengan wajah letih, senyum yang dipaksakan, dan tangan yang masih berlumur tepung adonan. Lestari berdiri di belakangnya, wajahnya pucat seperti kertas. Ketua RT berbicara dengan nada tenang, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Ia menyebutkan bahwa beberapa tetangga mengeluhkan bau yang sangat kuat dari arah belakang rumah. Arif menjawab dengan cepat bahwa itu hanya sisa limbah daging yang tersumbat di saluran air. Ia berjanji akan segera membersihkannya malam ini juga. Ketua RT mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari wajah Lestari yang terus menunduk. Matanya merah, seolah baru saja menangis. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun memilih untuk pergi dengan harapan masalah itu akan segera selesai. Namun, bau itu tidak juga hilang. 2 hari kemudian, seorang warga yang merupakan kerabat jauh Bu Marni akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi setempat.
Laporan itu diterima dengan cepat karena bersamaan dengan berita tentang hilangnya seorang perempuan paruh baya bernama Marni, warga dari kampung sebelah. Ketika polisi menelusuri catatan terakhir keberadaan Bu Marni, mereka menemukan bahwa perempuan itu terakhir kali terlihat sedang menuju rumah anaknya di Desa Ciparai. Sore itu juga, 2 petugas datang dengan pakaian sederhana agar tidak menarik perhatian warga. Mereka berbicara dengan sopan kepada Arif, meminta izin untuk memeriksa sekitar rumah. Arif berusaha keras untuk terlihat tenang, meskipun tangannya yang dilap kecelemek terlihat jelas gemetar. Lestari berdiri di dapur dengan tubuh lemas. Wajahnya semakin pucat setiap kali polisi melangkah mendekat ke arah belakang rumah. Petugas pertama membuka pintu dapur, dan seketika itu juga, aroma busuk yang sangat menyengat menyergap hidung mereka. Salah satu petugas refleks menutup mulut dengan tangannya, lalu menatap pasangannya dengan mata terbelalak. Mereka meminta Arif untuk tetap tenang dan menjelaskan apa yang menyebabkan bau itu. Arif terbata-bata, mengatakan bahwa itu hanya limbah daging basi. Namun, petugas tidak percaya begitu saja. Mereka meminta izin untuk memeriksa halaman belakang. Arif sempat mencoba mengalihkan perhatian, mengatakan bahwa tempat itu kotor dan berbahaya. Tapi polisi sudah melangkah lebih dulu. Lestari nyaris pingsan di tempat. Tubuhnya goyah dan ia harus berpegangan pada dinding dapur agar tidak jatuh. Arif hanya bisa berdiri kaku, menatap langkah kaki para petugas yang menuju ke arah tempat di mana ia pernah membakar sesuatu. Ketika salah satu petugas menyingkap tumpukan tanah yang tampak masih baru digali, bau yang lebih kuat langsung menyembur keluar. Burung-burung di pohon bambu di dekatnya terbang berhamburan. Warga yang mulai berdatangan menutup hidung sambil berbisik-bisik ketakutan. Petugas segera memasang garis pembatas dan memerintahkan semua orang untuk menjauh. Lestari menjerit pelan ketika melihat petugas mulai menemukan potongan kain yang sangat dikenalnya. Itu adalah potongan baju milik ibunya, warna biru tua dengan pola bunga-bunga kecil di ujungnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan mulai menangis histeris. Arif berusaha mendekat, tapi langsung ditahan oleh petugas yang lain. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berlarian. Sebagian membawa ponsel untuk merekam dari kejauhan. Sebagian lagi berdoa dalam hati, berharap kabar itu tidak benar. Namun, polisi yang bekerja dengan cepat menemukan bukti lain di dalam dapur warung. Di antara peralatan memasak, mereka menemukan sisa-sisa daging yang sudah mengering di sela-sela mesin penggiling. Petugas segera mengamankan barang-barang itu sebagai barang bukti. Arif tidak berkata apapun lagi, wajahnya kosong, seolah semua tenaga dan jiwanya sudah hilang. Lestari jatuh terduduk di lantai dapur. Suaranya parau, memanggil-manggil nama ibunya berulang kali. Beberapa warga yang mengenalnya sejak kecil ikut menangis, tidak percaya bahwa rumah sederhana yang dulu selalu hangat itu kini menjadi tempat ditemukannya hal yang begitu mengerikan. Menjelang malam, polisi membawa Arif dan Lestari ke kantor kepolisian. Garis polisi membentang di sekeliling warung, dan warga berkerumun di jalan kecil itu. Pak Darto berdiri di barisan paling belakang, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa rasa iri yang pernah ia rasakan terhadap tetangganya kini justru berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Bu Nani menggandeng Deden yang menangis terseduh-seduh, bertanya, "Di mana Bu Lestari? Kenapa rumahnya dijaga banyak orang?" Tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaan polos itu. Ketika mobil polisi berangkat membawa pasangan itu, hujan turun pelan, membasahi jalanan desa. Warung yang dulu ramai kini menjadi gelap gulita. Papa namanya yang miring bergoyang ditiup angin, menimbulkan suara derit pelan yang terdengar seperti sebuah ratapan.
Di udara, masih tercium bau sisa kaldu yang bercampur dengan tanah basah, mengingatkan semua orang pada malam ketika kebenaran yang mengerikan akhirnya terungkap. Sejak malam itu, Desa Ciparai tidak pernah sama lagi. Orang-orang berhenti makan bakso selama berbulan-bulan. Anak-anak menjauh dari jalan kecil tempat warung itu berdiri. Dan setiap kali angin bertiup membawa aroma daging dari dapur rumah siapapun, orang akan menatap satu sama lain dengan wajah pucat, teringat pada kisah yang telah mengguncang seluruh desa itu. Kantor kepolisian Kabupaten Bandung malam itu dipenuhi oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan bisik-bisik para petugas. Beberapa di antara mereka tampak sibuk mencatat laporan di bawah cahaya lampu neon yang terang. Sementara itu, di sudut sebuah ruangan interogasi, Arif dan Lestari duduk bersebelahan dengan tangan terborgol. Wajah keduanya pucat pasi, mata mereka kosong, dan tubuh mereka sesekali gemetar. Lampu di atas kepala mereka berpendar kuning redup, menambah kesan dingin dan mencekam di ruangan itu. Lestari terus menunduk, matanya bengkak dan merah karena menangis tanpa henti. Sedangkan Arif duduk membisu, seolah membeku. Sejak mereka dibawa dari desa Ciparai sore tadi, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap lantai yang dingin, sesekali menarik napas panjang yang terdengar berat. Petugas yang memeriksa mereka mencoba bersikap tenang, namun di antara mereka sendiri ada rasa tidak percaya yang sulit disembunyikan. Semua masih sulit memahami bagaimana pasangan suami istri yang dikenal ramah dan pekerja keras itu bisa melakukan sesuatu yang begitu keji. Ketika pemeriksaan dimulai, Arif masih tetap diam. Polisi mengajukan pertanyaan satu persatu dengan sabar. Mulai dari kapan terakhir kali Bu Marni datang, hingga alasan mengapa ia mengubur sesuatu di belakang rumah. Arif tidak menjawab. Tangannya yang terkepal di atas pangkuannya semakin mengeras, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Lestari yang duduk di sampingnya mulai menangis pelan lagi. Polisi menatapnya dengan iba, lalu memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara serak dan gemetar, Lestari akhirnya berbicara. Ia menceritakan bahwa malam itu ibunya datang dengan niat baik untuk berdamai. Tapi suasana berubah menjadi panas ketika pembicaraan mereka menyentuh soal uang dan harga diri. Arif, yang selama ini selalu menahan emosinya, akhirnya kehilangan kendali. Ia mengaku tidak menyangka bahwa malam itu akan berakhir dengan tragedi yang mengerikan. Lestari berhenti beberapa kali untuk menarik napas, suaranya hampir hilang ditelan isak tangisnya. Petugas dengan telaten menuliskan setiap kata yang diucapkannya. Ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar suara pena yang bergesekan dengan kertas dan sesekali suara Lestari yang terputus oleh tangis. Ia berkata bahwa dirinya tidak ikut melakukan pembunuhan, namun ia mengakui bahwa setelah kejadian itu, ia membantu Arif membersihkan darah dan menyembunyikan jasad ibunya karena diliputi rasa takut yang luar biasa. Ketika mengucapkan kalimat itu, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Mendengar pengakuan istrinya, Arif akhirnya membuka mulut. Dengan suara berat dan parau, ia berkata bahwa dirinya sudah tidak pantas lagi disebut manusia. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, namun ia juga mengaku tidak tahu harus berbuat apa setelah kehilangan kendali malam itu. Ia berkata bahwa setiap malam setelah kejadian, ia tidak bisa tidur karena bayangan wajah mertuanya selalu muncul di dalam pikirannya. Polisi yang mendengarkan hanya bisa menunduk, tak sanggup menatap mata mereka lama-lama. Pengakuan itu membuat udara di ruangan terasa lebih dingin dan berat. Beberapa petugas keluar sejenak untuk menenangkan diri. Setelah semua selesai dicatat, Arif dan Lestari dibawa ke ruang tahanan sementara. Di luar kantor polisi, berita tentang penangkapan mereka sudah menyebar luas.
wartawan dari berbagai media berdatangan. Mobil polisi yang membawa pasangan itu dikerumuni oleh warga yang ingin melihat wajah pelaku secara langsung. Lampu kamera menyala silih berganti, suara orang berteriak-teriak memanggil nama mereka. Sebagian mengutuk. Sebagian hanya ingin memastikan apakah berita yang mereka dengar itu nyata. Ketika Arif turun dari mobil, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Lestari berjalan di belakangnya dengan langkah gontai, air matanya terus mengalir. Beberapa warga desa Ciparai yang datang ke sana ikut menangis. Mereka tidak menyangka, orang yang dulu setiap pagi menyapa mereka dengan ramah, kini digiring dengan borgol di tangan. Di antara kerumunan itu, Deden berdiri di pinggir jalan bersama Bu Nani. Bocah kecil itu memeluk erat tangan tetangganya, wajahnya penuh kebingungan. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi yang ia tahu, warung tempat ia sering makan bakso kini sudah ditutup dengan garis polisi, dan orang-orang baik yang dulu memberinya makan kini dibawa pergi oleh para petugas. Malam itu, berita tentang kasus mengerikan itu muncul di semua saluran televisi. Tajuk besar di layar menulis tentang pasangan penjual bakso dari Bandung yang diduga menghabisi nyawa mertua. Orang-orang di warung kopi, di terminal, bahkan di pasar pada pagi berikutnya hanya membicarakan satu hal, kisah mengerikan dari desa Ciparai. Sementara itu, di dalam ruang tahanan yang dingin, Lestari duduk di sudut sel. Ia memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Ia memejamkan matanya, tapi bayangan wajah ibunya selalu datang, menatapnya dengan tatapan lembut yang dulu sering ia abaikan. Dalam hati kecilnya, ia berbisik memohon ampun, berharap suatu hari nanti masih ada kesempatan untuk menebus kesalahannya. Arif duduk tak jauh dari situ, diam tanpa kata. Di hadapannya, hanya ada dinding lembab dengan cat yang mulai mengelupas. Setiap kali menatap dinding itu, ia merasa seperti melihat bayangan alat penggiling daging di dapurnya. Alat yang kini menjadi saksi bisu dari kebodohannya. Petugas jaga yang melihat mereka hanya bisa menarik napas panjang. Dalam hatinya ia berkata, dosa terbesar manusia adalah ketika amarah berhasil mengambil alih akal sehatnya. Karena sekali emosi menang, maka segalanya bisa hancur dalam sekejap mata. Keesokan harinya, berita itu semakin meluas. Banyak pelanggan lama datang ke warung yang kini dipasangi garis polisi, hanya untuk menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Sebagian tidak percaya, sebagian merasa jijik, dan sebagian hanya berdiri diam sambil menunduk. Bau anyir yang masih samar-samar tersisa di udara membuat mereka teringat bahwa kebenaran terkadang bisa lebih mengerikan daripada cerita horor manapun. Warung itu kini sunyi. Hanya papan kayu bertuliskan bakso Arif Lestari yang tergantung miring di tiang bambu. Angin berembus pelan membuat papan itu bergoyang, menimbulkan suara lembut yang terdengar seperti sebuah ratapan. Di balik jeruji besi, Arif dan Lestari memulai hari-hari panjang mereka dengan penyesalan. Tidak ada lagi pelanggan, tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada lagi suara mesin penggiling. Yang tersisa hanyalah diam, dingin, dan rasa bersalah yang tak akan pernah bisa hilang dari hati mereka.